Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب syadid. Al-Quran Surah Saba, surah yang ke-34, ayat 45 sampai ayat yang ke-46. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita agar kita mencari ilmu, mencari kebenaran. Antakumu lillahi masna, baik bersama-sama wa furada atau sendiri-sendiri. Umma tatafakkaru ma bisahibikum min jinnah in huwa illa nadhirul lakum baina yaday adzabin syadid. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu orang yang baik dan benar, bukan jinnah. Dan Nabi menyampaikan pesan dari Allah, padahal yang diberikan oleh Allah kepada kita itu, yang dititipkan itu tidak sampai 1/10 dari yang diberikan oleh Allah yang dititipkan kepada umat-umat terdahulu. Baik dari segi ilmu, keutamaan, kekuatan, umur, dan harta. Tapi kenapa justru kita yang dititipi kekuatan yang sangat sedikit itu justru jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau umat-umat dahulu diberikan yang agak banyak, baik itu umur, ilmu, kekuatan, harta, itu semuanya hancur karena jauh dari keridhaan Allah. Kenapa kita yang dititipi yang sedikit itu justru tidak membuat kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dimaksud wa ma balaghu mi'syara ma atainahu. Walau tara idh fazi'u fala fawta wa ukhidhu min makanin qarib. Jadi Allah mengingatkan di dalam Al-Quran, masih surah Saba, surah yang ke-34 ayat 51, bahwa
Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa jarak Fir'aun itu tenggelam, jarak kematian, jarak datangnya kiamat itu sangat dekat. Wa qalu amanna bih. Dalam keadaan darurah biasanya suka orang mau beriman. Tapi kalau sudah terlambat, wa anna lahumut tanawush. Bagaimana dia bisa dipercaya pengakuan keimanannya, pertobatannya, sekarang sudah di dalam posisi sakaratil maut. Sekarang sudah di dalam posisi kematian. Jauh sekali. Min makanin ba'id. Wa qad kafaru bihi min qabl. Wa yakdzifuna bil ghaib. Dulu kufur kepada segala nikmat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, bahkan tidak percaya dengan adanya azabil qabri, tentang azabil akhirah, tentang adanya nar, tentang kemungkinan orang Islam itu bisa saja KTP-nya Islam, tapi besok di akhirat, di kubur sudah mendapatkan azab, apalagi di akhirat. Bisa saja mereka itu kalau tidak bertaubat masuk neraka. Tapi kalau bertaubat maka insya Allah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hila bainahum wa baina ma yashtahun kama fu'ila bi asyaihim min qabl. Kama fu'ila bi asyaihim min qabl. Jadi keinginan mereka untuk hidup kembali, untuk bertaubat di akhir hayatnya, karena sudah terlambat, nggak bisa lagi ada kesempatan. Innahum kanu fi syakkim murib, karena dulu kita meragukan dan bersama orang-orang yang meragukan tentang kematian, keberadaan adzabil qabri, adzabil akhirah, neraka, dan kita ragu apa betul semua itu terjadi. Allah mengingatkan di dalam Al-Quran, surah Yunus ayat 90-91, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wajawazna bi bani Israil al-bahr. Fataba'ahum Fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwa. حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. 92. Dulu kita banyak melupakan ayat-ayat Allah. Wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Begitu sudah waktu darurah, detik-detik kematian mau bertobat, terlambatlah. Agar kita tidak pernah menyakiti dan merugikan siapapun. Ini pelajarannya. Seperti Fir'aun dan teman-temannya, teman-teman koalisinya,
Ketika tenggelam detik-detik kematian baru dia mau beriman. La ilaha illalladzi amanat bihi banu Israel. Itu pun bahasanya tidak meyakinkan dan tidak meyakini. Saya mau beriman seperti sesuatu yang diimani oleh Banu Israel. Andai saja dia betul-betul bertaubat dan meyakini, bahasanya saya beriman kepada Allah, kepada Tuhan saya dan Tuhannya Bani Israel, yaitu Allah. Kita tahu Fir'aun itu mengaku Tuhan, dan dia merasa akan hidup selama-lamanya. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sekarang baru kamu mau sadar. Dulu kemana? Dulu kamu asaita. Jadi qablu wa qad asaita qablu. Dulu kamu hobi melakukan maksiat. Diingetin malah marah-marah dan salah paham kepada orang yang mengingetin. Wa kunta, karena didahulukan kamu betul-betul minal mufsidin, ikut andil, pakai min. Termasuk orang yang ikut andil di dalam kerusakan. Kerusakan suatu undang-undang, kerusakan suatu negara, kerusakan sistem hukum, sistem perpolitikan. Atau kita pura-pura tidak tahu terhadap kezaliman, pengkhianatan, dan kerusakan. Falyauma nunajjika bibadanik. Sekarang aku utuhkan badanmu supaya semua orang di belakangmu ngambil pelajaran. Oh ini toh dulu. Orang yang mengaku Tuhan, yang dia terperdaya dengan dunia dan kekuasaannya, agar mengambil hikmah, lalu kita meniru seperti perjuangan Nabi Musa. Tidak meniru seperti perbuatan Fir'aun dan teman-temannya. Qul ja'al haqq wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Kita ini harus ja'ah. Ada perbedaan antara ja'ah dengan ata dengan aqta. Ja'ah itu datang bimasyaqqah. Kenapa? Agar hak kebenaran itu tampak, maka kita harus berjuang dengan maksimal. Kalau ata itu bighairi masyaqqah. Idza jaa nasrullahi wal fath, pertolongan Allah akan datang, tapi kita harus berjuang maksimal. Doa dengan usaha. Demikian juga bekerja, kalau ingin berhasil harus dengan doa dan usaha maksimal. Itu jaa. Kalau ata amrullah fala tasta'jilu. Kematian itu mudah. Kayak kita tahu-tahu ketiduran gitu kan, waktu naik mobil, waktu tidur-tiduran di tempat tidur. Tahu-tahu ketiduran, tahu-tahu meninggal, tahu-tahu kiamat. Itu ata amrullah fala tasta'jilu. Kalau aqta itu memberikan sesuatu yang tidak dihitung-hitung. Inna a'tayna kal kautsar. Fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jadi sesuatu yang hak itu kita harus berusaha maksimal. Artinya ada kalanya kita menyampaikan sesuatu yang hak itu penuh dengan resiko. Dan resikonya tidak ringan. Ada kalanya dibully, difitnah, dicari-cari kesalahannya, ditangkap, diusir, dibunuh. Oleh karena itu banyak cerita. Nabi Musa diuber-uber sampai Laut Merah. Akhirnya yang nguber yang tenggelam Fir'aun. Nabi Ibrahim sampai dibakar, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai diusir dari tanah kelahirannya, dari Mekah, menghindar ke Madinah. Tapi setelah kita punya kekuatan, seperti Nabi Musa, beliau balik lagi ke Mesir untuk mengangkat harkat derajat dan menyelamatkan orang-orang yang menjadi tahanan politik dari Fir'aun. Arsil ma'ana Bani Israel. Al-Quran surah Taha. Demikian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah berhasil punya kekuatan, beliau ingat kepada orang yang lemah dan dilemahkan di Mesir. Lalu beliau pamit kepada mertuanya. Dalam hal ini ada yang mengatakan Nabi Syu'aib untuk pergi ke Mesir karena ingin membebaskan tahanan politik dan ingin mengangkat harkat martabat ekonomi keamanan di Mesir yang waktu itu dikuasai oleh Fir'aun. Begitulah cara Allah
mengangkat derajat seseorang yang tadinya lemah dilemahkan, mengangkat yang tadinya negara dikuasai oleh oknum pejabat yang berpikiran seperti pikirannya Fir'aun. Karena Fir'aun ini banyak, ada Fir'aun 1, Fir'aun 2. Jadi begitu, kebaikan itu ada kebaikan 1, ada kebaikan 2, kebaikan yang disampaikan oleh Nabi Adam, kebaikan 2 yang disampaikan oleh terus Adam, Idris, Nuh, sampai Nabi Muhammad SAW. Demikian juga keburukan, Fir'aun itu ada Fir'aun 1, ada Fir'aun 2. Begitulah. Di mana di situ ada ulama, insya Allah daerah itu akan baik-baik saja. Di mana di daerah itu tidak ada ulama, disitulah. Apalagi kalau ulamanya sudah bisa dibeli dengan uang dan jabatan. Hancur dan rusak. Wakul al-haq. Al-haq itu harus ja'ah, harus bergerak, harus datang, harus disampaikan, harus diperjuangkan. Begitu yang hak itu tampak, disampaikan, maka dengan sendirinya zahaqal batil. Kebatilan itu pun akan musnah. Bahkan Allah meyakinkan pakai innah, agar kita betul-betul yakin, innal batila kana zahuqa. Diyakinkan oleh Allah bahwa kebatilan itu akan musnah. Baik yang ada di dalam benak pikiran kita atau yang ada di dalam hal-hal yang lain. Jadi Allah meyakinkan bahwa Allah itu maha kaya. Kenapa kita takut miskin? Jadi tugas kita berdoa dan berusaha. Allah maha sayang. Kenapa kita merasa sulit dan merasa sendirian? Allah maha menolong. Allah maha memberikan contoh yang baik dan lain sebagainya. Jadi jangan merasa sulit, jangan merasa sendirian, jangan merasa putus asa. Maka yakinlah bahwa Allah itu akan selalu bersama. Kekuasaan Allah, kasih sayang Allah, perlindungan Allah akan selalu dengan kita. Keberhasilan pasti berpihak kepada kita yang selalu berdoa dan berusaha. Itu ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Al-Isra ayat 81. Lalu kita lihat di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menceritakan kebanggaannya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang baik. Termasuk yang diceritakan seperti itu Nabi Zakaria. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي آخرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. Itu Al-Quran. Al-Quran surah Maryam ayat 1 sampai 6. Allah bangga dengan Nabi Zakaria. Kenapa Allah bangga dengan Nabi Zakaria? Karena Nabi Zakaria ini berpikir tentang masa depan. Nabi Zakaria, ya Allah, kami belum punya keturunan. Bukan soal yang difikirkan, bukan soal tentang syahwat duniawi. Tapi yang difikirkan oleh beliau, bagaimana kami ingin agar kenabian, agar ilmu, ada yang melanjutkan masalah ilmunya, masalah perjuangannya. Karena Nabi itu tidak terlalu berpikir tentang dunia. Memang dunia itu penting, karena memang kita harus menguasai dunia. Tapi
Karena beliau yakin, di samping beliau sudah pasti berusaha demi untuk kepentingan beliau dan kepentingan umatnya dunia, dan beliau yakin ketika beliau maksimal melayani Allah, dekat dengan Allah, usaha dan doanya sejalan, maka dunia pasti oleh Allah diantarkan. Jadi yang ada di benak beliau itu adalah wa inni khiftul mawaliya min wara'i. Kami khawatir kalau kami meninggal nggak punya keturunan, kami khawatir bagaimana tugas-tugas perjuangan, masalah ilmu, masalah kenabian, itu tidak ada yang melanjutkan. Jadi perlu regenerasi itu, jangan hanya berpikir saat ini. Pengembangan ilmu, pewarisan ilmu itu. Wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imraati aqir. Fahabli min ladunka waliya. Tujuannya apa? Yarithuni wa yarithu min ali Yaqub. Untuk anak cucu yang bisa melanjutkan masalah ilmu. Demikian juga masalah perjuangan. Kenabian itu maksudnya bukan jabatan, tapi perjuangan. Ilmu itu Nabi perlu ilmu. Ilmu perlu perjuangan. Perlu praktek. Min ali Yaqub waja'alhu rabbi radhiya. Dan minta segala sesuatunya yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'ala hadza yakunu innama khafa ala ilmi wa nubuwwati alla yurasa fayamutal ilmu. Kalau orang yang baik tidak punya keturunan yang mewarisi ilmu dan perjuangannya, matilah ilmu, matilah perjuangan. Kalau sudah gelap, kita tahu di mana ada kegelapan, ilmu cahaya Al-Quran dan As-Sunnah tidak bersinar, ya namanya gelap, terjadilah sesuatu. Bisa tabrakan, bisa musibah, bisa kecelakaan. Itu akibat gelap. Fahabali min ladunka, maksudnya waladan salihan yatawallani. Apalagi di dalam hadis Bukhari juga Nabi menjabarkan nahnu ma'asyiral anbiya la nuratsu ma taraknahu shadaqah. Ya, dunia itu memang penting, tapi bagi kami bukan nomor satu, karena kami yakin bahwa kita akan menguasai dunia. Tapi yang utama bagaimana kita mendapatkan ilmu yang diridhoi oleh Allah dan melanjutkan perjuangan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar semua umat Islam itu hidup dengan cahaya ilmu. Dan kita tahu menurut sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, katanya Rasulullah bersabda, "Anna Zakaria kana najjaran." Nabi Zakaria itu seorang yang berbisnis, berusaha di bidang properti, berbisnis di bidang semacam perkayuan, pertukangan, mulai dari menanam sampai menjadi pohon besar, bisnis tentang tumbuh-tumbuhan, tanaman, pohon besar. Coba bisa dibayangkan, seorang yang berbisnis pohon jati, mulai dari bibit pohon jati sampai besar, itu nilainya tinggi sekali loh. Dan sampai menjadi pohon besar, pohon jati, sampai menjadi ukiran, sampai menjadi kursi, sampai menjadi rumah, sampai jadi peralatan. Wah, itu kaya luar biasa. Kalau nggak percaya, coba nanam pohon jati, misal berapa puluh. Atau bisnis bibit pohon jati. Kalau nggak percaya, di searching di YouTube. Itu luar biasa. Jadi Nabi itu dulu bisnis. Jadi ekonomi dikuasai. Karena jadi satu sisi yang dipentingkan memang ilmu. Ilmu di dalam berbagai hal. Ilmu dunia, ilmu akhirat, dan tentang perjuangan. Jadi ilmu dan kenabian. Agar ada yang melanjutkan tentang ilmu dan perjuangan setelah kenabian. Karena beliau ini semua mengikuti firman Allah Subhanahu wa taala seperti yang diabadikan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Ini berbicara tentang ya bisnis, ilmu pengetahuan, kekuatan fisik, kesehatan, kekuatan teknologi, alutsista, kekuatan keahlian, dan lain sebagainya. Pertama, wal yahsya. Keduanya khofu. Ketiga, falyattaku. Dalam satu ayat, An-Nisa ayat 9. Dipesan betul-betul sampai 3 kali. Jangan sampai meninggalkan anak cucu dalam keadaan di'afan. Betul-betul lemah. Lemah fisik, ekonomi, keilmuan, pengalaman, keahlian, keimanan, ketauhidan. Jadi harus kuat semuanya ya. Ekonomi, akhirat. Dan agar kita berhasil dalam perjuangan dunia maupun akhirat, dalam bisnis segala macam, ayat ini biasanya dipergunakan dengan masalah kemampuan ekonomi agar kita meninggalkan ekonomi yang kuat. Ekonomi harus kuat, apalagi masalah agama. Supaya kita berhasil dalam bisnis harus qaulan sadida. Itu jangan membuka celah terjadinya kesulitan dalam usaha kita, baik dengan perkataan yang kasar, penampilan yang kurang bagus, membuka celah-celah permusuhan, artinya harus bisa kita membuka peluang kerjasama, dan lain sebagainya. Yang kami sampaikan bisa dilihat di dalam Tafsir Al-Jauzi halaman 803 di sebelah kiri sampai 805 di sebelah kiri lagi. Lalu kita lihat bagaimana nasihat Allah Subhanahu wa taala yang diabadikan di dalam hadis Bukhari. Nasihat Allah melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi dalam hadis tersebut diceritakan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, "Lammastakan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dzakarat ba'du nisa'ihi kanisatan ra'ainaha bi ardil habasyati yuqalu laha Mariyah. Wa kanat Ummu Salamata wa Ummu Habibah radhiyallahu anhuma atata ardal habasyati. Fadzakarata min husniha wa tasawwira fiha. Farafa'a ra'sahu faqala." Jadi Nabi itu farafa'a ra'sahu. Kalau ada cerita tentang kebaikan, tentang suatu yang sunnah, mubah, itu Nabi biasa-biasa. Tapi ketika cerita itu akan mengandung, melahirkan kemaksiatan, maka Nabi segera mengingatkan. Farafa'a ra'sahu. Yang tadinya Nabi sepertinya orang kurang sehat, lalu Nabi semangat untuk mengingatkan, meluruskan, agar tidak semuanya orang jatuh kepada kemaksiatan. Waktu itu Ibu Ummu Salamah dan Ummu Habibah pergi ke Habasyah lalu melihat sesuatu kehidupan yang berlebihan. Jadi di situ ulaika idza mata minhumur rajulus salihu, lalu Nabi menyampaikan, banau ala qabrihi masjida thumma sawwaru fihi tilkas surata. Jadi terlalu mengkultus waktu itu kepada tokohnya. Nah, terlalu mengkultus itu tidak boleh. Sampai menggambar berlebihan, memperlakukan pemimpin yang berlebihan, yang tidak wajar. Apalagi sampai mengorbankan uang sebanyak mungkin untuk membuat karikatur dan patung untuk pemimpinnya yang jadi nggak boleh berlebihan, biasa-biasa saja. Dihargai, tapi tidak boleh dihina, tetap harus dihargai, tapi tidak boleh berlebihan. Jadi supaya kita ini biasa hidup wajar, yang baik kita katakan baik dan kita mencontohnya, yang kurang baik tentang siapapun, maka kita tidak diharuskan untuk mencontohnya.
Meskipun kita tidak wajib membuka aibnya, tapi kita bisa melakukan sesuatu yang lebih baik untuk generasi yang akan datang. Apalagi kalau sampai dana dari rakyat dipakai untuk buat-buat patung sesuatu yang berlebihan. Banyak orang naik jabatan karena membuat patung di suatu tempat. Ulaika syirarul khalqi indallah. Nah, itu menurut Nabi kurang baik yang kayak begitu. Jadi umat Islam itu proporsional dan menggunakan uang, baik uang pribadi apalagi uang rakyat itu harus untuk sesuatu yang bermanfaat bagi rakyat dan harus dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Nah, kalau tentang orang meninggal, orang soleh, lalu di sekitar kuburannya, ya, itu dibuat masjid, nggak ada masalah. Yang tidak boleh itu summa sawwaru. Di situ dikasih lukisan tentang orang yang dalam kubur itu. Khawatir lama-kelamaan ilmu agamanya berkurang, yang lahir adalah pengkultusan. Jadi tidak boleh pengkultusan berlebihan. Seperti kita buka di YouTube itu kan banyak ya, seperti ceramah dari Bapak Salim Assegaf. Mohon maaf ya, saya cuma mengutip. Seperti pemimpin kita, Pak Soekarno. Pak Soekarno itu hebat, ada jasanya. Membantu memproklamirkan atas saran dari para kiai seperti Kiai Hasyim Asy'ari dan lain sebagainya. Tapi ada juga yang mungkin lebih baik kita mengikuti ijtihad yang lain. Karena seperti kita ketahui Pak Soekarno ini pernah berijtihad untuk demi persatuan menggabungkan 3 kekuatan, yaitu nasionalis, komunis, dan agamis. Jadilah Nasakom. Jadi dulu yang mengizinkan dan yang membanggakan PKI itu adalah Pak Karno. Karena beliau sebagai pemimpin lalu dijamin, bahkan dibiarkan, bahkan diakui bahwa itu baik dan lain sebagainya. Nah, persatuan seperti itu mesti kita lebih baik mengikuti ijtihad yang lain. Kalau toh dulu mungkin darurat atau apa, wallahu a'lam. Tapi kita cari ijtihad. Jadi manusia itu namanya orang per orang, ada baiknya, ada kurang baiknya. Kalau lagi baik, ya kita ikuti detik per detik. Kalau lagi kurang baik, kita ikutin yang lebih berhati-hati tanpa kita harus mencaci maki atau bermusuhan. Lana a'maluna walakum a'malukum la hujjata bainana wa bainakum. Waqad taqaddama annal man'a min dzalika innama huwa halu khasyati ay yasna'a bil qabri kama sana'a ulaika alladziina lu'inu. Wa amma idza amina dzalika falam tina'. Jadi kalau takut melahirkan suatu kemaksiatan, disembah, dikultus berlebihan, nah itu yang tidak boleh. Tapi kalau di situ aman, orang paham semua, bukan untuk dikultus dan tidak melahirkan hidup yang berlebihan, maka tidak ada masalah kalau tidak ada orang. Jadi termasuk pergi ke kubur, kalau bukan untuk menyembah kubur, tapi untuk mendoakan, untuk mengingat kematian, nggak ada masalah. Bagaimana dengan membangun masjid di sekitar kuburan? Nggak ada masalah, justru bagus. Tujuannya apa? Justru bukan dibuat patung, tapi dibuat masjid agar menjadi fasilitas umum bagi masyarakat sekitar untuk beribadah. Kita tahu fungsi masjid untuk jamaah, menyatukan umat dalam ibadahnya, dalam dunianya, dalam akhiratnya. Kedua, supaya orang mengingat tentang kematian. Nggak ada masalah. Seperti yang diabadikan di dalam Al-Quran itu sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lanattakhidanna 'alaihim masjidah. Sungguh perjuangan Ashabul Kahfi ini, kuburannya, guanya, di sampingnya akan dibangun masjid. Silakan cek sekarang. Di daerah, di negara yang ada kuburannya Ashabul Kahfi. Di sebelahnya itu ada masjid dan di situ ditulis Masjid Ashabul Kahfi, kuburan Ashabul Kahfi. Bukan untuk mengkultus, supaya kita sadar
ingat kematian dan melanjutkan perjuangan Ashabul Kahfi dan sikap bagaimana beliau punya harga diri, punya sikap yang betul-betul istiqomah, seorang anak muda yang berjuang dalam lingkungan yang tidak bersahabat, dalam keadaan terjadi penindasan, kezaliman kepada agama. Lalu beliau memilih hidup di mana beliau bisa aman, bisa bebas melaksanakan syariah. Dengan tetap beliau berusaha dan tetap berjuang, berdoa agar perjuangannya bisa diikuti oleh generasi muda yang lain. Coba cek dalam Al-Quran surah Al-Kahfi, sampai doanya terkenal di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi itu, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Di awal-awal surah Al-Kahfi diceritakan doa beliau, ya Allah, ridhoi perjuangan kami, berikan kami, bantu dengan kasih sayang dalam setiap usaha dan perjuangan kami. Mudahkan perjuangan kami, mudahkan kami meraih semua keinginan kami yang baik yang kau ridhoi. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Hayyi' itu mudahkan dalam semua urusan kami. Dan tolong diridhoi, dan tolong kami tuntun kepada sesuatu yang rasyada, yang betul-betul cerdas dan betul-betul diridhoi oleh Allah dan benar dan sangat bermanfaat bagi tentu orang lain. Lalu kita lihat faqalu, ketika ada orang waktu itu bermusyawarah, ubnu alaihim bunyana. Kalau begitu di sebelah Al-Kahfi, di sebelah kuburannya kita bangun. Lalu mereka musyawarah, lalu mengambil keputusan tidak hanya bangunan, tapi masjid yang di sekitarnya mungkin ada bangunan-bangunan yang lain sehingga bisa untuk bangunan perpustakaan, pondok pesantren, sekolah, kajian, praktek, pengembangan ilmu, pengembangan teknologi di sekitar itu. Jadi banyak manfaatnya. Itulah tentang Bukhari 1341. Lalu di Bukhari 1342 menurut sahabat Anas radhiyallahu anhu qala syahidna binta Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun alal qabri faraitu ainaihi tadma'an. Lalu hal fikum, kemudian waktu itu Nabi itu berada di samping kuburan anaknya yang sedang wafat. Lalu Nabi menangis. Nabi menangis. Faqala hal fikum min ahadin lam yuqari fil lailah. Kemudian Nabi menyampaikan, adakah di antara kalian hal fikum min ahadin lam yuqari fil lailatah, yang di hari ini, malam ini belum melakukan dosa. Jadi lam yuqari fil lailah itu ada yang mengartikan berkumpul suami istri, ada yang mengartikan dosa. Maksudnya bukan berkumpul itu dosa, tidak. Apalagi melakukan dosa. Berkumpul saja belum sempat kumpul, karena kumpul itu diantaranya itu wajib, nggak apa-apa. Kalau memang itu halal. Tapi yang dimaksud ada kalanya kumpul itu mungkin karena nikmat membuat kita lupa sejenak kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau ini saran agar ketika berbagai hal, bahkan saat makan, minum, dan bahkan kumpul dengan keluarga itu atau dengan pasangan itu harus tetap berzikir dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak memikirkan yang maksiat atau yang lain-lain, apalagi memikirkan wajah orang lain dan lain sebagainya. Jadi Nabi waktu akan menguburkan keluarganya,
putrinya yang wafat, Nabi bertanya kepada sahabat, apakah ada di antara sahabat yang kira-kira beliau itu malam itu belum atau tidak melakukan dosa atau belum melupakan Allah, artinya selalu nilainya ibadah. Faqala Abu Talha ta'ana, faqala fanzil fi qabriha. Luar biasa imannya para sahabat itu ya. Dalam keadaan apapun, sampai dalam hal keadaan beliau berdua dengan keluarganya, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpikir tentang yang baik-baik, tidak pernah berpikir tentang maksiat. Inilah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat Abu Talha. Faqala Abu Talha ana, faqala fanzil fi qabriha. Kita tahu ya, sahabat Abu Talha itu istrinya juga luar biasa, anaknya juga luar biasa, perjuangannya luar biasa, kekayaannya luar biasa, pengorbanannya juga luar biasa, penguasaan terhadap ekonomi luar biasa, bantuannya juga untuk keluarga dan untuk tetangganya juga luar biasa, perjuangan buat umat luar biasa, pembelaannya kepada Nabi juga luar biasa, kepada perjuangan Nabi. Sampai beliau ini di waktu perang Uhud itu berada di hadapan Nabi sebagai pemanah yang kuat dan titis gitu. Sampai beliau waktu bulan Ramadan Nabi masih hidup tidak sempat berpuasa karena beliau selalu melindungi Nabi baik dalam keadaan aman maupun apalagi dalam keadaan berbahaya. Badannya besar, kekar, ahli, pemanah, dan beliau selalu melindungi Nabi. Kenapa? Beliau khawatir kalau berpuasa kekuatannya berkurang, kalau puasa untuk kepentingan dirinya, sedangkan membela Nabi itu untuk kepentingan umum karena umat masih banyak sangat membutuhkan kepada kehidupan Nabi, perjuangan Nabi. Orang boleh meninggal, kalau Nabi kalau bisa jangan sampai meninggal dulu, kecuali kalau tiba waktunya. Baru setelah Nabi wafat, beliau puasa tidak pernah batal kecuali dalam setahun itu 5 hari. Idul Fitri, Idul Adha, dan 3 hari setelah Idul Adha. Itu beliau lakukan tidak kurang dari 20 tahun puasa terus-menerus seperti itu. Ya tetap berbuka biasa, cuma sahur biasa, cuma terus-menerus kecuali dalam setahun itu 5 hari itu. Dan itu terjadi di zaman para sahabat masih ada semua, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Siti Aisyah, semuanya radhiyallahu anhum radhu'an, dan beliau tidak ada yang protes, membenarkan. Semuanya ada semua. Jadi sahabat Abu Talha ini menjaga kesuciannya, kesucian juga pikirannya. Saya Nabi yang insya Allah sampai malam ini saya tidak melakukan dosa insya Allah. Jangankan yang dosa, pikiran tentang dosa aja tidak. Jadi penjelasan tentang yuqarif itu banyak ya. Faqala Abu Talha ana, faqala fanzil fi qabriha, fanazala fi qabriha faqabaraha. Qala Ibnul Mubarak qala Fulayh urahu ya'ni adzamba qala Abu Abdullah. Ini berangkat dari Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 113. Liyaqtarifu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa liyaqtarifu ma hum muqtarifun. Jadi lam yuqarif tadi mengambil dari liyaqtarifu. Tidak ada yang lepas dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi semuanya Allah menuntun Nabi berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, berdasarkan Al-Quran sehingga lahirlah As-Sunnah, praktek Nabi terhadap Al-Quran, baik ucapan, perbuatan, prakteknya, ketetapannya, sifatnya. Jadi kita berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat, tabi'in, para imam, para ulama, tidak ada yang jauh dari Al-Quran dan As-Sunnah. Umat Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Karena yang memerintahkan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Litubayyina linnas dan seterusnya. Wal yahdharil ladzina yukhalifuna an amrih. Coba lihat itu. An amrih itu kembalinya dan lain sebagainya. Tentu ini penafsiran menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagi penafsiran yang lain ya silahkan sajalah. Berikutnya hadis Bukhari 1343. Jadi 1342 tadi sahabat Abu Talha itu sampai di dalam berdoa dengan istrinya, benaknya itu selalu berzikir maksudnya.
Berikutnya 1343. Menurut sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yajma'u bainar rajulaini min qatla Uhud fi thawbin wahid thumma yaqulu ayyukum aktsaru akhdan lil Qur'an. Jadi dalam keadaan darurat boleh kita mengumpulkan suami istri dalam satu kuburan. Baik itu langsung atau ada jedahnya. Bagaimana kalau bukan suami istri? Boleh laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Bagaimana kalau bukan mahram, laki dengan perempuan? Kalau darurat betul, ya nggak ada masalah. Yang penting berpakaian dan mungkin ada sekat dengan tanah. Jadi lihat situasi dan kondisi. Tapi kalau tidak darurat, maka darurat itu seperti apa? Misal yang mau gali kubur tidak ada. Sakit, capek, ada gempa bumi. Kan nggak sempat orang. Terlalu banyak orang yang meninggal. Atau biaya kuburan di suatu kota terlalu mahal. Maka misal di bawah, kalau misal hubungan keluarga atau suami istri, siapa yang duluan, atasnya baru pasangannya. Jadi ini Bukhari 1343. 1345 sampai 1353, 4079. Hanya saja kalau bersamaan, ayyuhum aktsaru akhdan lil Qur'an. Maka yang didahulukan itu orang yang alim dulu. Baru setelah itu berikutnya. Fa idza usyira lahu ila hadima qaddamahu fil lahdi wa qala ana syahidun ala haula yaumal qiyamah wa amara bidafnihim fi dimaihim wa lam yuwassalu wa lam yusalla alaihim. Waktu itu, waktu kejadian Uhud, karena sahabat yang lain di samping banyak yang wafat, sahabat yang lain banyak yang luka. Banyak yang luka, jadi untuk menguburkan itu jadi darurat, maka dikumpulkanlah itu mayat-mayat itu. Ini pelajaran ya. Jadi ini pentingnya ilmu ya. Ilmu Al-Quran, As-Sunnah, dan turunannya semua dari ilmu Al-Quran dan As-Sunnah itu. Karena Al-Quran dan As-Sunnah itu mengajarkan tentang teknologi, kedokteran, bahasa, dan lain sebagainya. Yang jelas, jaga keimanan, jaga ilmu, pengetahuan, dan keahlian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Mestinya yarfa'u, tapi karena sukun, kalau kita menjaga keimanan dan keilmuan dan kita bisa berbagi tempat dan lain sebagainya, ilmu menjadi perantara bagi kemudahan dan kebaikan bagi orang lain. Karena ayat sebelumnya ini tafassahu fil majalis yafsahillahu lakum. Demikian juga wa idza qila syuzu fanshuzu. Nah, maka nanti balasannya yarfa'illah, sukun. Kalau disuruh menuntut ilmu, jaga keimanan, mau, maka pasti oleh Allah dijamin yarfa'. Allah siapa Allah? Alladzina amanu, kepada orang jaga keimanan, wal minkum walladzina utul ilma, dan menjaga keilmuannya. Darajat, beberapa derajat. Al-Mujadil atau Al-Majadalah 11. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Li'annal ulama humul ladzina yudrikuna diqqata sun'ihi subhanahu. Karena ulama itu kenapa derajatnya, orang yang punya ilmu itu derajatnya tinggi, karena orang yang berilmu itulah yang mengetahui sampai sekecil-kecilnya tentang suatu masalah. Masalah Al-Quran, As-Sunnah, atau masalah apa saja sesuai dengan keilmuannya masing-masing. Fayakunu subhanahu fayakunu dzalika sababan fi khasyatihim lillah. Karena ulama itu mengetahui sampai sedetailnya, sekecil-kecilnya, ilmunya itu menyebabkan dia lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang ahli kimia, seorang yang paham terhadap ilmu kedokteran, ilmunya itu mengantarkan dia untuk lebih takut kepada Allah. Seorang yang punya jabatan tinggi, uang yang banyak, itu mengantarkan jabatan dan keilmuan dan hartanya itu lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak? Karena itu titipan dari Allah yang harus dipertanggungjawabkan. Dan berikutnya 1343 ini menjelaskan bahwa orang yang mati syahid dalam peperangan itu
boleh tidak dimandikan dan tidak disolati karena mereka meninggal dalam keadaan sholat, dalam keadaan pertempuran dengan musuh, bukan dalam keadaan aman. Kalau dalam keadaan aman, meninggal dalam keadaan sholat, ya dimandikan dan disolati. Ini pelajaran bahwa perjuangan sampai kita harus berperang dalam keadaan darurat itu nilainya sangat tinggi. Sampai ketika mati pun nggak perlu disolati, nggak perlu doa dari orang lain karena dia sudah didoakan oleh Allah. Bahkan dimandikan pun tidak perlu. Artinya boleh tidak dimandikan, boleh tidak disolati. Jadi begitu sama dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Innallah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Nabi itu tidak butuh solawat dari kita. Kenapa? Karena Allah sudah bersolawat kepada Nabi. Jadi kalau Allah sudah bersolawat kepada Nabi, innallah bahwasanya Allah yusalluna yaitu bersolawat. Jadi Nabi nggak butuh solawat dari manusia, dari kita. Kenapa kita dianjurkan untuk bersolawat? Itu supaya kita terbiasa menghargai, saling mendoakan sesama umat, sesama manusia, agar terjadilah rukun, ada terjadi hubungan batin, saling menghargai, saling melindungi, saling berbagi, saling mendoakan. Dan itu manfaatnya untuk kita ketika kita mendoakan Nabi. Dari pahala berdoa itulah untuk kita. Pada dasarnya Nabi nggak butuh, karena Allah sudah ngasih jaminan. Apalagi inna fatahna laka fatham mubina. Andai saja punya dosa, oleh Allah sudah dimaafkan. Maksudnya Nabi dituntun, dijaga, maksum, wallahu ya'simuka minan nas, wa ma yantiqu anil hawa illa wahyu yuha. Jadi Nabi itu dijaga, terhindar dari kemaksiatan, sehingga tidak dekat dengan kemaksiatan. Nabi cuma diingetin, jangan pernah merengut, abasa wa tawalla. Jangan pernah mengharamkan sesuatu yang tidak haram. Lima tuharrimu ma halallahu lak tabtawi mardota aswadik. Jangan sampai dengan hal tersebut tabtawi mardota aswadik. Dan seterusnya ya. Itu nanti bisa dibuka dan menjadi bahasan dalam bab yang lain. Di dalam Al-Quran itu, kalau di dalam Al-Quran ya, surah At-Tahrim misal. Di dalam Al-Quran, surah At-Tahrim di 500 halaman 560 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata aswajik wallahu ghafurur rahim. Itu. Jadi semua itu semacam peringatan dari Allah agar Nabi tidak terjatuh kepada hal tersebut. Berikutnya 1344. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja yauman fa shalla ala ahli Uhud. Jadi kami enggak berani mengatakan bahwa Nabi itu pernah merengut kepada Abdullah bin Umi Maktum. Kami juga tidak berani mengatakan bahwa Nabi itu pernah mengharamkan sesuatu yang halal. Kenapa? Bayangkan, kita aja tidak mungkin dan tidak pantas kita mengharamkan sesuatu yang halal, apalagi Nabi. Kita aja nggak pantas, apalagi disematkan kepada Nabi. Annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam kharaja yauman fa shalla ala ahli Uhudin salatahu alal mayyit. Tsumman sarafa ilal mimbari faqala inni faratul lakum wa ana syahidun alaikum wa inni wallahi la anzuru ila haudi al-an wa inni u'titu mafatiha khazainil ard au mafatihal ard. Jadi kalau tadi perbedaan antara ja'ah itu bimasyaqqah. Kalau ata amrullah, kematian itu mudah, kiamat itu mudah. Kalau aqta itu inna a'tayna kal kautsar itu. Sekarang wa inni utitu mafatih khazainil ard au mafatihal ard wa inni wallahi ma akhafu alaikum an tusyriku ba'di walakin akhafu alaikum an tanafasu fiha. Jadi pertama,
Hadis Bukhari 1344 sebagai dalil bahwa orang meninggal dalam pertempuran syahid itu boleh disolati, boleh tidak disolati. Ada yang mengatakan yang tidak disolati tadi 1343 dan sampai 1353, 4079. Nah, ini boleh nggak disolati. Dan memang awalnya tidak disolati. Lalu Nabi di akhir hayatnya beliau pernah datang ke Uhud lalu menyolati. Mungkin yang dimaksud itu sholat beneran, sholat jenazah karena waib, atau itu hanya mendoakan, atau itu yang dimaksud sebagai pertemuan terakhir, pamit kepada saudara-saudaranya, kepada sahabat-sahabatnya. Wallahu a'lam, banyak pemahaman. Bagi yang menyolatin, dalil Bukhari-nya 1344. 3596, 4042, 4085, 6426, 6590. Lalu mana yang benar? Dua-duanya benar. Qala al-Mawardiyu an Ahmada as-salatu ala syahid ajwad. Menyolati kepada orang syahid itu boleh. Wa illam yusallau alaihi ajza. Kalau enggak disolati karena beliau mati syahid, enggak ada masalah. Jadi ulama dulu itu sudah sangat bijaksana. Tinggal kitanya saja yang bijaksana. Jangan sampai kita ribut sesama umat Islam. Yang jelas beliau sudah meninggal duluan, syahid pasti surga. Jangan sampai kita meributkan sesuatu yang tidak-tidak, akhirnya kita bermusuhan sesama umat Islam, kita belum wafat, akhirnya kita meninggal dalam keadaan punya musuh. Padahal orang yang meninggal dalam keadaan punya musuh itu tidak masuk surga. Yang masuk surga itu qalbin salim. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang wafat dalam keadaan hatinya itu betul-betul salim. Selamat, tidak punya musuh, tidak punya niat untuk bermusuhan, tidak punya niat untuk melakukan kemaksiatan. Apalagi memang tidak sedang melakukan kemaksiatan. Betul-betul meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Jadi begitu. Berikutnya, oleh karena itu, Nabi menyampaikan di akhir hadis Bukhari 1344 ini ditutup dengan, demi Allah, saya tidak takut kalian musyrik setelah aku meninggal, karena saya yakin kamu tidak akan musyrik. Tapi yang aku khawatirkan, walakin, akan tetapi, akhofu sangat takut siapa aku, sampai kapanpun fil mudhari', akhofu, kemasukan alif, mudhari'ah, alaikum atas kalian para sahabat, umat Islam, antanafasu, khawatir kalian berlomba-lomba masalah harta dan jabatan. Kalau ilmu kalian sudah bisa dibeli dengan harta dan jabatan, akhirnya kalian menjadi tukang stempel, tukang mencarikan dalil untuk perbuatan-perbuatan suatu keputusan apa saja yang dilakukan oleh oknum-oknum yang berkhianat dan tidak bertanggung jawab, yang jauh dari Al-Quran dan As-Sunnah. Walakin akhofu alaikum an tanafasu fiha. Khawatir saya kalian berlomba-lomba masalah dunia dan jabatan. Kita tahu sendiri kalau udah berlomba-lomba dalam masalah yang kayak begitu, jatuhlah kita dan licin itu. Wa fi riwayatin fa wallahi mal faqru ahsya alaikum walakin ahsa alaikum an tubsata alaikum ad-dunya kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha. Akhirnya watulhiyakum kama alhadhum. Akhirnya membuat mereka tergelincir dan lupa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Telah membuat kalian lupa karena kalian berlomba-lomba masalah dunia dan jabatan. Dipikir nggak mati, dipikir nggak dipertanggungjawabkan. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Baru saat kematian sudah sakit, pensiun, mau bertobat. Mumpung punya jabatan, mumpung punya harta, pergunakan untuk sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Maqabir itu kuburan. Maksudnya bahasa sederhananya itu galian tanah. Kalau kita orang tidak berharga, apalagi sampai mati belum bertaubat, sama saja kita dicampakkan ke galian tanah. Jadi kuburan itu maksudnya galian tanah. Mayit itu artinya bangkai. Kalau kita hidup kita tidak berguna, tidak bermanfaat bagi agama dan bagi umat Islam, kita ini adalah bangkai yang sedang berjalan.
padahal masih hidup. Itu maksudnya mayit. Dan wafat itu artinya semua perbuatan kita akan dibalas sesuai perbuatan kita. Itu bahasa Arabnya wafat, wafa. Oleh karena itu ada doa. Mudah-mudahan kita ini Allahumma ja'al qabrahum raudhatam mir riyadil jinan. Mudah-mudahan kuburan kita merupakan bagian dari surga. Inna hadzal mal khadiratun hulwa. Jadi Allah mengingatkan di dalam hadis Bukhari ini 6425, 6427 bahwa dunia itu ada kalanya membuat mata kita silau karena hijau. Akhirnya mata kita silau, bukannya kita semakin dekat kepada Allah, rukun sesama umat Islam, akhirnya membuat kita ribut. Mending kalau ribut sama musuh. Dengan mereka kita berangkulan, tapi sama anak bangsa, sama umat Islam selalu dicari-cari kekurangannya. Ya begitulah. Akhirnya BUMN menjadi singkatan. Mestinya itu kan milik usaha negara ya. Menjadi badan usaha milik nenek moyang, kata teman. Ya enggak begitulah. Jadi akhirnya dibagi-bagi kepada pendukungnya, kepada buzzer segala macam. Masya Allah. Padahal Allah melalui lisan nabinya sudah mengingatkan. Kalau tadi yarfa'illahu alladzina amanu minkum fas'alu ahla dzikri, apa saja itu harus diberikan kepada orang yang ahli. Maka kalau diberikan kepada yang bukan ahli, fantadhiris saat, tinggal tunggu waktunya kehancurannya. Hanya ahli ngutang semua, bangkrut semua. Coba lihat. Kami dengar di YouTube itu hutang BUMN itu sudah 5.000 triliun atau berapa? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam dan wallahu a'lam. Ya, saya cuman mengulangi yang di situ disebut di YouTube. Saya nggak berani berbicara sendiri. Itu Bukhari 6427. Dunia harus dikuasai, tapi hati-hati. Dunia itu licin. Harus dunia yang halal, dipakai untuk sesuatu yang halal yang diridhoi oleh Allah. Dan jangan lupa harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu inna hadzal mal khadiratun hulwatun. Sangat manis. Biasanya kalau dikasih manisan jadi lupa semuanya. Semuanya pada jadi direksi. Bagi-bagi ya, bagi-bagi. Untuk pendukung lah bagi-bagi. 6427 Fathul Bari juz 11 halaman 293. Itu yang dikhawatirkan oleh Nabi. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dan semakin dekat kepada Allah. Itu terjadi Nabi sholat menyolati orang yang telah wafat di Uhud itu ba'da tsamani sinin, setelah terjadi 8 tahun. Maksudnya di akhir hayat Nabi itu. Kal muwaddi' lil ahya wal amwat. Ada yang berpendapat itu khoso isin Nabi, ada yang dimaksud itu doa. Wallahu a'lam. Berikutnya yaitu dan ini innahu kana yudfanu rajul wal mar'atu fil qabril wahid fayuqaddamu rajulu wa yuj'alul mar'atu wara'ah. Wa ka'annahu kana yuj'alu bainahuma ha'ilam min turabi wala siyama in kana ajnabiyai. Lalu yang terakhir Bukhari 1346 dari sahabat Jabir qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idfinuhum fi dimaihim ya'ni yauma uhudin wa lam yuwassilhum. An Sa'id ibn al-Musayyib atau Musayyab annahu qala yusalu syahid li'anna kulla mayyit yajnubu fayajibu wasluhu hakahu ibnul Mundhir la tawsilu an Jabir anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fi qatla Uhud la tawsiluhum fa inna kulla jarhin aw kulla dam yafuhu miskan yaumal qiyamah. Yafuhu miskai yaumal qiyamah. Besok darahnya itu berbau, bentuknya seperti darah tapi baunya seperti minyak misik. Walam yusalli alaihim. Ini pelajaran ya bahwa umat Islam itu baunya harus harum. Apalagi masih hidup, mati pun harus harum. Jadi mandi kalau tidak sakit, kalau sakit nggak boleh mandi. Jadi kalau keringetan, capek, ingin seger, mandi pakai yang harum, begitu. Apalagi
wafat aja harus harum. Oleh karena itu orang wafat itu kan dikasih parfum. Bukan buang-buang harta, tapi supaya harum, supaya bersih. Dimandikan pakai apa itu bidara, pakai sabun, pakai parfum. Gitu. Jadi kita menghadap Allah dalam keadaan harum. Sholat itu harus dalam keadaan harum. Apalagi lisan. Kita baca Quran harus harum. Kita berdialog dengan Allah harus harum. Bertemu manusia harum. Apalagi bertemu dengan Allah. Jadi umat Islam harus selalu harum terus. Walam yusalli alaihim. فبين الحكمة في ذلك ثم أورد المصنف حديث جابر المذكور قبل مختصرا بلفظ ولم يغسلهم واستدل بعمومه على أن الشهيد لا يغسل حتى ولا الجنب والحائض وهو الأصح عند الشافعية وقيل يغسل للجنابة العابدية غسل الميت لما روي في قصة الحنظلة ابن الراهب أن الملائكة غسلته يوم أحد لما استشهد وهو جنوب. Ada yang mengatakan karena junub atau haid itu harus dimandikan. Ada yang dimaksud dimandikan tapi tidak niat untuk memandikan karena junub dan haid, tapi dan lain sebagainya. Itu terjadi beda pendapat. Silakanlah. Yang jelas dulu ada sahabat baru nikah atau yang dimaksud baru kumpul dengan pasangannya, lalu belum sempat Handollah ini bin Rahib ini karena ada perang Uhud, maka karena perang Badar beliau tidak ikut, maka beliau ingin membuktikan pertobatannya, akhirnya beliau ikut waktu perang Uhud dan belum sempat mandi wajib, lalu beliau wafat. Lalu Nabi menyampaikan, beliau sekarang dimandikan mandi wajibnya oleh malaikat. Jadi itu annal malaikata wasalathu yauma Uhudin lamastusyhida wa huwa junubun wa qissatuhu masyhurah. Rawaha Ibnu Ishaq wa ghairuhu wa rawat Tabrani wa ghairuhu min hadits Ibnu Abbasin bi isnadin la ba'sa bihi anhu qala usiba Hamzatu Ibnu Abdul Muttalib wa Hanzalah Ibnu Rahibi wa huma junubun. Jadi yang ikut perang Uhud belum sempat mandi junub dan setelah syahid beliau dimandikan oleh malaikat itu adalah sahabat Hamzah dan sahabat Hamzah ibnu Abdul Muttalib dan sahabat Hanzalah ibnu Rahib. Wahuma junub. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ra'aitu melihat siapa aku atas izin Allah dikasih mukjizat, diperlihatkan oleh Allah, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri," sabda Nabi, "al malaikata kepada malaikat, tarusilu membasuh siapa malaikat, huma kepada kedua sahabat Hamzah bin Abdul Muttalib dan sahabat Hanzalah ibnu Rahib." Gharibun fi dzikri Hamzata wa ujiba bi annahu law kana wajiban maqtufiya fihi bi waslil malaikah. Fadalla ala sukutihi amma yatawalla amra syahid wallahu a'lam. Jadi inilah yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan kita bisa bijaksana, bermanfaat, dan mudah-mudahan kita bisa menularkan ilmu dan menularkan perjuangan kepada anak cucu kita. Dan kalau toh kita wafat, mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan beribadah, dan dalam keadaan melakukan sesuatu yang nilainya syahid. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Ini semua boleh dicek di dalam Fathul Bari, Juz 3, halaman 265 di sebelah kiri sampai 272. Apabila ada nasihat, silahkan ditulis di kolom nasihat di bawahnya. Insya Allah mudah-mudahan kami bisa melaksanakan segala nasihat tersebut. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.